Saya Icon, Yopi nggak mewakilkan Yopi. Minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa simana wa simakum. Mohon maaf lahir batin semuanya teman-teman, semoga sehat selalu ya. Amin. Covid. Aduh. Polytron. TV dong. Varian baru ya? Iya, Polytron. Ya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata di episode sebelumnya. Banyak Pi. Bener. Banyak banget. Parah. Iya. Nih malam ini di kita tentang pengalaman-pengalaman unik di pekerjaan kita. Nah, kalau dari segi sisi pengamanan satuan penjaga janda nih. Anjay. Jangan kayak gitu ah. Jadi mau. Anjing. Gua nih kan jadi security, terus headcam ini seringnya itu di stasiun, jadi di KRL, di MRT juga. Tapi paling banyak itu pengalaman yang nyebelin, yang lucu itu terjadi ketika gue jaga di stasiun Cikini waktu itu. KRL. Emang kerja di situ cuma 1 tahun, tapi pengalamannya banyak banget. Yang paling gue ingat itu pengalaman sama bapak di peron. Lu tahu kan garis kuning yang di peron? Iya. Itu kan lu nggak boleh ngelebihin garis kuning itu kan? Iya. Dia harus di belakang garis kuning itu kan. Nah, gue kasih tahu. Dia maju, kok periwit dong, megang periwit kan. Kalau megang trompet, set band. Iya. Prit, gue bilang gitu. Gue bunyiin kan, gue tiup, prit kan. Ya, kartu merah. Mundur. BPJS. Ya. 56 tahun. Waduh. Nah, mundur Pak, mundur, gue bilang gitu kan. Sewot mukanya nggak enak. Udah tuh. Maju lagi. Prit, gitu kan. Harusnya udah kartu kuning nih, pelanggaran kedua. Iya. Ya kan harusnya nih. Mundur lagi. Yang ketiga, Prit, bilang gini. Apa sih Mas? Kata dia gitu kan. Nah, oh gitu Pak, gue bilang. Bapak kalau ketemper, keserempet, siapa yang nolongin? Gue bilang gitu kan. Satpam Pak. Ya kalau misalkan saya penumpang biasa mau ketemper juga ya bodo amat gitu kan. Tapi kan saya petugas keamanan, menjaga keamanan. Bapak tanggung jawab saya. Gue bilang gitu kan. Asik ya? Asik banget. Tanggung jawab saya, gue bilang gitu kan. Wah dia ngomel lah, ngegerutu lah. Ya udah, gue bilang. Ini yang konyol lah di sini. Masuk kereta, lewat, anjing gue dipakyuin Pi, tangan di tengahnya begini depan gua, orang udah di kereta lewat. Ya Allah ya Robi, jancu gue bilang gini, amat kerja ya, toh buat keselamatan dia gitu loh ya. Gue dipakyuin Pi sambil lewat begini kayak iklan, anjing gue bilang. Jalan tuh emang. Berani dari jauh. Iya, berani dari jauh, kayak bocah cuy. Bisa-bisanya bapak begitu dikasih tahu. Cikini tuh paling banyak. Ada lagi waktu itu turis nih dari Jepang. Gue jaga lagi di hall tuh depan Indomaret, hallnya stasiun Cikini. Turis Jepang cowok turun. Set. Nih, lu ngerti gak dia ngomong kayak gini? Set, dia ngomong apa gitu, gue lupa. Nyapa gue nggak ngeh, lupa gue nyapa gimana. Nunjukin alamat. Huruf Jepang anjing, Google-nya. Pi. Astagfirullahaladzim, memang gue dari Konoha. Jadi ini apa? Huruf Jepang. Dia nunjukin alamat tapi huruf Jepang di Google. Ya Allah, gue bilang. I don't understand, gue bilang. I don't understand gitu kan. Dibuang lagi, buka lagi. Surabayashi. Apa temannya Wakashimatsu, gue bilang ya. Apa temannya Wakabayashi, ya kan? Anjing, apa nih? Apa? Gue bilang gitu kan. Gue diam tapi diam aja. Apa nih? Dia ngulangin lagi. Surabayashi. Astagfirullahaladzim, gue sampai jikir. Astagfirullah. Apa nih? Gue panik nih kan. Akhirnya ada cewek lagi di nomor lagi minum. Dia datang gitu kan. Pak, maksudnya Surabaya Street. Buset, orang Jepang ngomong Inggris Surabaya Street jadi Surabayashi. Ya Allah, gue bilang. Udah tuh. Ya. Ceweknya udah ngasih tahu gua, si penumpang ceweknya itu, ya pergilah.
PR lagi Pi. Anjing ngasih taunya gimana ya, gue bilang jalan Surabaya Pi yang di Cikini, jalan Surabaya. Loh gimana ngasih taunya nih, gue bilang. Akhirnya gue buka Google, nih gue ngomong kayak gini, you and me here, right, ya kan? Set, ada lurus ke kiri, lurus lagi ke kiri, nah ke kiri lagi tuh, begitu kan? Aduh ini gimana ngasih taunya ya, gue bilang. Gue gini Pi. You go, turn left, you go again, turn left again, you go again. Nah, gitu kan. Oh, hai, bilang gitu kan. Nah, abis gitu dia nunduk Pi, ruku kan. Orang Jepang, Korea kan kayak gitu ya, ruku. Gua kan nggak tahu ya Pi ya. Dia ruku, gua harus balas ruku dong, ya kan. Beginilah, gitu kan. Gua tapak. Sana kayak anak pamit mau berangkat sekolah sama bapaknya. Iya. Pak berangkat ya Pak. Anjing gitu gue bilang. Ya Allah, Surabaya State jadi Surabaya sih. Banyak banget tapi nggak tahu ya. Ada aja gitu. Nah yang sama turis Jepang lagi pernah. Nah, itu kan masih muda ya. Masih muda. Ini waktu gue jaga di apotik. Datang nih udah berumur lah 50-an kalau nggak salah, 50-an lah si dua orang Jepang ini. Datang ke apotik, datang, set, ngomong kayak gini, kokonoi. Apa coba tebak? Di apotik ngomongnya kokonoi. Apa coba gue tebak tuh? Bisa tebak gak? Nggak tahu. Gue bingung tuh, gue diem aja. Kokonoi, ini gimana ya? Gue sampai gue translate ya, kokonoi. Gak ada artinya kokonoi gitu kan. Anjingnya apa ya? Astagfirullahaladzim. What do you mean? Gue bilang gitu kan. Judul lagunya Justin Bieber. What do you mean? Sebelumnya apa nih ya? Gue bilang. Kira teman datang satu lagi. Bahasa Inggrisnya better lah. At least dia better banget. Ya kan. Coconut oil. Coconut oil Pi. Minyak apa? Minyak kelapa. Emang kan ada tuh yang botolan. Iya, coconut oil itu kan. Ya Allah Pi, dari coconut oil jadi kokonoi. Astagfirullahaladzim. Tepak jidat gua sama orang Jepang sumpah. Itu kalau udah ngomong nggak ada ya terus. Ya Allah. Terus yang lucu ada lagi di apotik Pi. Ini orang Indonesia nih bapak-bapak. Datang. Pak, saya lagi nyari obat. Cuman saya lupa obatnya namanya apa gitu kan. Lah gimana sih Pak? Gue bilang gitu kan. Coba ingat-ingat dulu. Kalau nggak salah Upin Ipin di bangku. Mau mikir tuh, Upin Ipin mana ada Pak obat Upin Ipin suplemen, gue bilang vitamin buat bocah gitu kan. Ada Pak, khasiatnya buat apa gitu kan? Buat nurunin darah tinggi. Astagfirullahaladzim Pak, itu amlodipin. Amlodipin Pak, bukan Upin Ipin. Nih Bapak tulis sekarang ya, amlodipin. Amlodipin ke Upin Ipin anjing. Iya pinnya doang. Mungkin dia dikasih sama dikasih tahu orang, iya, yang denger pinnya doang. Lupa Upin Ipin anjir. Amlodipin Upin Ipin. Tapi kenapa nggak tahu ya, banyak banget gitu pengalaman ya. Ya Allah ya Rabbi itu di KRL apalagi. KRL tuh dulu pernah ada suami istri berantem. Yang berantemnya tuh aparat TNI. Iya. Suami istri berantem gitu kan. Jadi berantem itu gara-gara hamil muda nggak begitu diperhatiin gitu kan. Nah kita bukannya menjelekan instansi TNI ya, bukannya. Ini pengalamannya lucu aja gitu kan. Jadi lagi habis itu masuk gate, tiba-tiba barangnya semua dilempar sama istrinya. Terus kita kaget, gue lagi jaga di gate. Wih, ada apaan nih ya kan? Habis itu orang Batak tahu sendiri ngomongnya keras kan. Kamu nih nggak ngerti ya, aku lagi hamil muda, kau main handphone terus, kata dia gitu kan. Akhirnya diem kali ya, maksudnya serba salah juga diladenin gimana gitu kan. Wah, gue bingung kan, ditambah kita satpam, sungkan kan ngasih tahu sama tentara kan, sungkan banget gitu kan. Aduh gimana gitu, itu yang pertama. Yang kedua, sipan gue waktu itu bujang semua, masih muda gitu kan. Ya ngasih taunya gimana nih, gue ngomong tuh sama yang dituain kan di sip gue waktu itu, Bang Abdani, bang ini gimana bang, sungkan sama tentara ngasih taunya gimana, ditambah kita juga masih bujang. Iya ya gimana ya, yaudah dah akhirnya dibicarain, dibawa ke pos.
Ya udah, di pos begitulah, cekcok gitu kan. Akhirnya panggil BKO TNI waktu itu, backup TNI, Pak siapa gue lupa namanya. Ya udah akhirnya ditengahin gitu kan. Jadi pelajaran juga kalau istri hamil muda lebih sensitif, kita harus perhatian gitu. Cuma lucunya kita ngasih taunya gimana gitu ya kan. Itu susah kan, kita bujang semua. Sungkan juga ngasih tahu ke tentara gitu kan, sapam gitu kan, ada sungkan gitu kan, itu sih. Ya Allah, lucu banget itu di situ kan. Sampai wah audit karya banyak banget Pi. Wah ini mungkin sampai 500 tahun baru beres aja. Waduh anjing. Pokoknya di tempat umum lebih banyak cerita sih, ternyata banyak orang-orang unik di luar sana. Banyak banget. Gua kira yang bule doang yang out of the box. Kita tuh out of the box man. Tapi kalau diambil lucu ya lucu, kalau diambil serius ya emosi. Bener, jadi setuju. Tapi ada lagi nih. Apa? Gue boleh cerita lagi? Boleh, sok. Ibu-ibu. Ya Allah, gue kan jaga di peron 2 waktu itu di stasiun Cikini. Tujuannya itu tujuan akhirnya itu kan di peron 2 tuh kalau nggak Depok, Manggarai, Bogor, sama Bekasi. Nah, tapi yang sering ditanyain itu Bogor sama Bekasi kan waktu itu. Jadi posisinya tuh kereta Bekasi, dia mau jalan, pas udah nutup pintunya itu kok nggak jalan-jalan. Gua ngadep ke depan, kenapa nggak jalan-jalannya? Udah ditutup nih. Tahu di belakang gua banget Pi, pintu kereta diganjel pakai botol aqua. Buat apaan? Jadi si ibunya maksa masuk, jadi diganjel dulu biar kebuka lagi gitu kan. Astaga. Astagfirullahaladzim, gue bilang, Bu, jangan ganjel, gue bilang gitu kan. Jangan ganjel, ini nggak bakal berangkat. Ya Mas, lagian dari tadi saya tanya, malah diem aja. Bu, penumpang kan bukan ibu doang, banyak. Ya kali Bu, saya fokusin ke ibu doang, nggak mungkin tuh lihat tuh banyak. Tapi nggak bisa Mas, harusnya gini dong, ibu-ibu gitu kan. Astagfirullahaladzim, gue bilang, gue cabut aja tuh botol ya kan. Cabut botolnya kan. Nah saya jangan ngomel. Masih ngomel-ngomel gitu kan. Emosi gue Pi di situ Pi. Ya Allah. Gue harus belajar emosinya direndahin gitu ya, jangan emosiannya. Gue emosi, gue samperin. Pada situ ada atasan gue di situ tuh. Gue bilang kayak gini, Bu, jangan kayak gini pun apa? Kalau misalkan kenapa-napa siapa Bu yang nolong? Siapa? Saya tanya di sini ada apa-apa. Security kan? Iya lah, nggak mungkin anak ibu jauh. Gue bilang gitu kan. Udah dia diem gitu kan. Penumpang yang lain bilang, Papa udah Pak, udah kata dia gitu. Gue yang ngomel. Malah kebalikan gue yang ngomel. Gue ngambek akhirnya. Anjing, gue yang ngambek, gue bilang. Malah kebalikan yang gerutu. Guru tuh balik tuh. Banyak banget tuh itu tuh. Wah, memang KRL tuh luar biasa sih penumpangnya. Salut tuh gue dah.